Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu Rahayu Nusantara. Pemirsa, bertemu kembali dengan kami Cah Bejo YouTube channel, saluran yang membahas tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat. Disajikan dengan asik dan dibahas secara menarik agar kita belajar lebih menyenangkan. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami. Semoga bermanfaat informasi dari kami untuk Anda sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi informasi pengalaman yang kami alami, tentunya berkaitan dengan burung perkutut. Kali ini ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk disimak, yaitu berkaitan dengan bisikan atau firasat dari burung perkutut. Namun alangkah lebih baiknya kita awali dengan menyeruput secangkir teh hangat. Pemirsa, apa yang saya alami ini kurang lebih terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ke belakang. 1 bulan kemarin saya mengalami sebuah peristiwa yang berkaitan dengan yaitu kami diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakibatkan kami harus beristirahat. Nah, diawali dengan saya merasakan badan yang cukup tidak enak, atau istilahnya kalau orang Jawa mengatakan badannya meriang. Sehingga ketika badan tidak enak, beraktivitas pun pasti kurang nikmat juga atau banyak kendala. 3 hari kurang lebih kami merasakan meriang atau badan yang tidak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk beristirahat dan tentunya kami menuju ke dokter keluarga. Dari dokter keluarga tersebut disarankan saya untuk beristirahat dan tentunya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga obat-obatan. 2 hari pertama saya belum merasakan istilahnya belum ada perasaan bugar kembali atau ada indikasi untuk sehat kembali. Nah, sehingga saat itu saya putuskan untuk lebih beristirahat total atau hanya berada di tempat tidur. Hari ketiga, alhamdulillah badan saya sudah agak enakan atau cukup membaik, dan tentunya keadaan itu saya manfaatkan untuk melihat kondisi atau keadaan burung perkutut saya, karena burung perkutut yang saya miliki jumlahnya kurang lebih ada 11 ekor. Terutama mengenai makan, minum, dan kebersihan kandangnya saya cek. Karena merasa badan saya agak enak, kemudian semua makanan saya isi agar burung perkutut saya tidak mengalami kelaparan dan juga kehausan. Setelah itu saya bawa kembali untuk beristirahat, tidur, dan mengurangi aktivitas kembali. Dalam benak pikiran saya berharap setelah ini sudah membaik akan lebih baik dan segera pulih. Namun pada hari keempat justru yang saya alami adalah mengalami drop lagi atau kesehatan saya menurun, badannya meriang lagi. Nah, dari sini kemudian saya bawa lagi untuk istirahat dan mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal, karena saya takut kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan akan terlalu tidak baik bagi tubuh saya, karena obat-obatan kimia cenderung akan memberi efek samping yang lebih besar dibandingkan obat-obatan herbal. Pada hari ke-5 dan ke-6 itu saya mengalami rasa meriang yang tidak biasa. Akhirnya kembali saya hanya beristirahat. Dalam benak saya, perasaan atau rasa tubuh yang tidak enak ini
digunakan untuk beraktivitas sangat tidak tepat atau bahkan sangat membatasi pergerakan saya. Ketika melihat hal yang seperti ini, saya merasa bagaimana nanti nasib burung perkutut saya, kondisi makannya bagaimana, membersihkannya bagaimana. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberikan sebagian besar burung perkutut itu kepada salah satu teman baik saya untuk mengurusnya. Saya panggil teman saya itu, kemudian saya suruh membawa hampir semua burung perkutut milik saya, dan saya sisakan 2 ekor karena agar tetap ada suara manggung di rumah saya. Nah, kemudian berlanjut karena saya merasa tidak mampu untuk merawat dan mengurusinya, saya hanya punya 2 saja. Keesokan harinya seperti biasa, saya pun bangun pagi, tapi perasaan saya, tubuhnya kok tidak kuat untuk beraktivitas, bahkan untuk berjalan pun akan terasa sulit dan perut saya agak sakit. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit saja agar lebih detail dan dicek. Hari itu sekitar tanggal 24 Mei 2021 kami memutuskan untuk menuju ke rumah sakit daerah yang ada di kota Kudus. Alhamdulillah, setelah mendapatkan penanganan dan perawatan, akhirnya kami mendapatkan kamar untuk melakukan opnam atau rawat inap karena kondisi tubuh saya sudah mengalami dehidrasi. Kurang lebih 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Akhirnya diagnosa dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa memang ada asam lambung yang terlalu tinggi pada bagian pencernaan saya, yaitu lambung. Dari sini saya diberi terapi, diberi obat-obatan, dan juga tentunya perawatan yang maksimal, yang baik. Alhamdulillah 3 hari kami berada di rumah sakit, kemudian pulang dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi pemirsa, dalam pemulihan tersebut kami juga membutuhkan waktu, tidak 1 hari 2 hari. Kemudian pada hari ketiga ketika saya sedang beristirahat pada malam hari itu, burung perkutut selalu manggung, dan manggungnya itu tidak seperti biasanya, memang manggungnya lebih sering. Hal ini tidak begitu saya permasalahkan karena saya tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang memberikan firasat ini dan itu. Saya hanya berpikir manggungnya itu karena ya mungkin keadaan alam yang membuat burung perkutut itu manggung dan keinginannya memang seperti itu. Saya tertidur, kemudian pada kurang lebih jam setengah 1 malam saya terbangun, kemudian menuju kamar kecil dan buang air kecil. Nah, ketika saya terbangun itu saya ingat kelihatannya tadi saya bermimpi. Dalam mimpi tersebut saya memang bertemu dengan penjual burung perkutut, di mana burung perkutut itu berada di pinggir jalan, dan dekat dengan jalan itu ada orang yang berjualan belut. Orang yang berjualan belut itu sangat lari sekali. Bahkan saya ditawari akan diberi 1 bungkus plastik berisi belut. Nah, namun saya lupa keberlanjutannya seperti apa. Nah, keesokan harinya saya berpikir apa atau pesan apa yang saya dapatkan dari mimpi tersebut. Apakah ada sesuatu di balik mimpi tersebut? Akhirnya saya memutuskan, saya ingat kembali kelihatannya di sana saya bermimpi ada burung perkutut dan juga ada orang memberikan belut. Nah, akhirnya keesokan harinya saya menuju ke warung makan spesialis yang berjualan olahan belut. Semoga dengan makan atau mengkonsumsi belut itu akan menambahkan vitalitas dan pemulihan saya pasca dirawat sakit di rumah sakit. Akhirnya dalam pikiran saya seperti itu, mudah-mudahan melalui
makanan ini saya dapat sehat dan pulih seperti sedia kala lebih cepat. Nah, akhirnya keesokan harinya saya menuju ke situ dan saya membelinya, kemudian saya konsumsi. Pemirsa, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi olahan tersebut, memang yang saya rasakan lebih baik dan lebih cepat pulih. Entah apa yang menyebabkan itu saya kurang tahu, namun yang saya rasakan memang seperti itu. Setelah mengkonsumsi itu, saya merasa badan lebih cepat pulih, segar, dan nafsu makan saya yang dulunya agak tidak doyan makan setelah dirawat, akhirnya meningkat atau doyan makan kembali. Kira-kira itu pemirsa, pengalaman yang ingin saya bagi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Dari kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi.